Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 4? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Siti di Sentra Matematika. Ya, teman-teman, ini adalah pekan ke-4 kita. Dan di pekan ini tema kita masih tentang ekosistem alami. Sedangkan subtema yang akan kita bahas adalah ekosistem tundra dan ekosistem taiga. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum Ibu Siti lanjut ke materi matematika, Ibu Siti akan menjelaskan sedikit tentang subtema kita di pekan ini. Ya, yang pertama adalah ekosistem tundra. Tundra adalah suatu bioma tempat terhambatnya pertumbuhan pohon dengan rendahnya suhu lingkungan sekitar. Tundra terdapat di wilayah bumi sebelah utara, lingkaran Arktika, juga ditemukan di dekat Antartika, dan terdapat di puncak pegunungan yang tinggi. Sedangkan ekosistem taiga merupakan bioma terestrial atau daratan. Dalam bahasa Rusia, taiga berarti hutan. Bioma taiga atau bioma boreal atau hutan taiga atau hutan konifer terletak di antara daerah subtropis dan kutub di belahan bumi bagian utara. Nah, itu ya teman-teman sedikit informasi tentang ekosistem tundra dan ekosistem taiga. Untuk lebih jelas dan detailnya nanti kalian bisa belajar di Sentra Sains. Ya, sekarang kita lanjut ke materi matematika. Teman-teman, pekan lalu kalian sudah belajar bagaimana menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pekan ini kita akan belajar bagaimana menghitung perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ya, yang perlu kalian ingat bahwa bilangan bulat memiliki bilangan positif dan bilangan negatif. Untuk menghitung operasi hitung perkalian dan pembagian, maka kita perlu memperhatikan tanda positif dan tanda negatif dari setiap bilangannya. Perkalian dan pembagian bilangan bulat ini memiliki hasil mutlak positif dan negatif. Jadi tidak perlu memperhatikan bilangan mana yang lebih besar atau lebih kecil. Ya, kalau penjumlahan dan pengurangan kemarin kalian ada tuh ya yang perlu memperhatikan bilangan mana yang lebih besar, yang positif atau negatif. Kalau perkalian sama pembagian ini kalian tidak perlu memperhatikan bilangan mana yang lebih besar atau kecil. Jadi hasilnya adalah mutlak, dia positif atau negatif ya. Nah, yang pertama adalah perkalian bilangan bulat. Ini ada rumusnya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau positif dikali positif itu hasilnya mutlak positif, pasti positif. Kalau positif dikali negatif itu hasilnya pasti negatif. Jadi tidak perlu memperhatikan bilangan positifnya lebih besar atau lebih kecil. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Sedangkan negatif dikali negatif hasilnya positif. Ya, ini sudah hasilnya ya mutlak, jadi tidak perlu melihat yang mana lebih besar atau lebih kecil. Sebagai contoh dengan angka Ibu Siti kasih misal untuk yang positif kali positif ya, positif 4 dikali positif 6, maka hasilnya adalah 24, positif 24. 4 dikali negatif 6 ya, positif 4 dikali negatif 6, maka hasilnya pasti negatif ya, negatif 24 ya. Yang C, negatif 2 dikali positif 6, hasilnya pasti negatif, negatif 12. Dan yang D, negatif 2 dikali negatif 6, hasilnya pasti positif, yaitu 12. Nah, itu ya teman-teman perkalian bilangan bulat. Gimana? Lebih mudah bukan? Kalian hanya langsung mengalihkan angkanya saja. Kemudian kita akan beralih ke pembagian bilangan bulat. Nah, pembagian ini sama dengan
Perkalian dia pun hasilnya mutlak ya. Seperti ini. Jadi positif dibagi positif hasilnya pasti positif. Positif dibagi negatif hasilnya pasti negatif. Negatif dibagi positif hasilnya pasti negatif. Sedangkan negatif dibagi negatif hasilnya pasti positif. Ya. Oke, sebagai contoh misal yang pertama positif 15 dibagi positif 3 hasilnya pasti positif. Nah, tinggal angkanya dibagikan saja. Kemudian positif 20 dibagi negatif 5. Hasilnya pasti negatif 4. Ya, angkanya langsung dibagikan saja. Rumusnya ini sudah ada, hasilnya pasti negatif. Oke, yang C negatif 9 dibagi 3. Ya, hasilnya pasti negatif 3 ya. Kemudian yang terakhir misal negatif 21 dibagi negatif 7 hasilnya ya hasilnya pasti positif. Tinggal angkanya dibagikan saja, yaitu 21 dibagi 7 adalah 3. Oke, itu ya teman-teman, lebih mudah ya perkalian sama pembagian bilangan bulat daripada penjumlahan dan pengurangan. Oke, seperti itu ya. Paham? Ya, insya Allah kalian paham. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya nanti. Sampai bertemu lagi pekan depan di materi yang berbeda.